Kami di sini izin untuk mewawancarai Ibu Fitri. Ini selaku kepala sekolah ingin mewawancarai tentang supervisi gitu ya di sekolah. Sejauh mana Bu, SOP supervisi akademik telah mencakup seluruh aspek pembelajaran, evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ini paling pelaksanaan supervisi di sekolah ini ya. Jadi kalau supervisi terhadap guru-guru sendiri kita lakukan baik ada supervisi akademik, juga ada supervisi administrasi. Kalau terkait administrasi guru yang harus mereka miliki apa saja itu kita lakukan. Kemudian administrasi akademik itu bagaimana proses pembelajaran yang mereka lakukan di kelas. Biasanya dilakukan oleh kepala sekolah langsung ke kelas, setiap kelas masing-masing untuk baik guru mapel maupun guru kelas itu kita lakukan, saya lakukan supervisinya satu persatu. Dan untuk semester ini pun sudah terlaksana pelaksanaan supervisinya. Tujuannya ya untuk melihat bagaimana pelaksanaan pembelajaran guru terhadap peserta didik apakah sudah sesuai atau belum. Kan kalau tadi sudah mencakup semuanya Ibu. Nah kalau misalkan dalam jadwal dan siklusnya gitu diaturnya itu bagaimana ya? Untuk dalam satu tahun ya kan supervisi ini minimal satu semester sekali kita pelaksanaannya. Semester sekali atau maksimal ya 2 kali dan jadi per semester. Ya siklusnya paling dalam tengah-tengah semester. Misalkan kayak semester ganjil ini kemarin kita baru laksanakan supervisi itu sekitar bulan Oktober. Setelah beberapa bulan berjalan kan dulu ya Agustus, September 3 bulan. Oktober saya sebagai persiapan kan dulu menyiapkan. Nanti sebelumnya saya infokan ke guru, jadi tahapannya ada pra guru kita sampaikan, kita agendakan bulan ini kita akan supervisi, silakan Bapak Ibu guru persiapkan. Saya share jadwalnya. Pelaksanaan sesuai dengan jadwal seperti biasa jadwal mengajar mereka. Saya menyesuaikan jumlah yang banyak ya, kalau di sini kan lumayan banyak gurunya juga kelasnya, jadi ya diatur sedemikian rupa bisa semuanya terlaksana. Terus bagaimana kelengkapan dan kualitas dokumen perencanaan pembelajaran seperti program semester, program tahunan? Iya, nah itu juga kan bagian tadi yang seperti saya sampaikan. Kalau supervisi administrasi, kalau itu yang sebelum kita melaksanakan supervisi akademik kita cek juga lalu apa bahasanya sounding ya sebelum dulu menyiapkan persiapan administrasi itu di awal-awal, membuat proker, membuat program semester, modul ajar. Akhirnya kalau anak-anak PPT di sini kan jurusan pendidikan tahu lah ya standar administrasi guru itu apa aja gitu ya, itu yang harus dipersiapkan gitu. Kalau efektivitasnya gitu kayak pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru itu sudah tertata atau belum di sekolah? Oke, alhamdulillah sejauh ini selama saya melihat hasil dari supervisi guru-guru sudah berjalan dengan baik untuk pengelolaan pembelajaran, penggunaan media, bagaimana pembagian
kondisinya siswa itu sudah efektif dalam pelaksanaan. Ya, tetap sih masih ada masukan. Jadi supervisi kan bukan hanya untuk menjudge guru itu salah sebenarnya, hanya kita saling belajar memperbaiki seperti itu. Ke guru-guru juga saya sampaikan, ini bukan kemudian saya penilaian bapak ibu guru salah atau benar dalam bagian. Insya Allah apalagi bapak ibu guru sudah lebih lama, sudah banyak pengalaman. Ini sama-sama saling belajar memperbaiki saja. Kalaupun ada yang perlu diperbaiki, ya sama-sama kita menerima. Kalaupun sudah bagus, saya pun akan mengapresiasinya. Iya. Bagaimana dalam penilaian mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik dalam kegiatan supervisi itu, tapi gimana? Iya. Oh ya, kalau guru-guru kan lebih, kalau kognitif bagaimana kita menilai, oh guru ini tahu nih pendekatan apa yang digunakan. Kemudian psikomotor, gurunya aktif tidak kan gitu, apakah cuma duduk aja di mejanya, ataukah keliling kelas atau seperti apa, itu kan kita bisa menilai. Terus kalau apalagi tadi kognitif, psikomotor sama afektif kan nilai-nilai ya, kita bagaimana guru itu berinteraksi dengan siswa, memberikan motivasi ke siswa, memberikan apa sih semangat nih. Kalau melihat ada anak yang nggak bisa gitu, gimana responnya, itu kan bagian dari penilaian afektif guru gitu. Apakah kemudian terbawa emosionalnya, apakah dengan sabarnya bisa mendampingi anak-anak. Kalau dalam ininya guru dalam profesionalisasinya, sejauh mana sih pengembangan guru untuk mengembangkan profesionalismenya? Untuk di sekolah kami dalam peningkatan kompetensi profesionalisme guru itu ada kelompok kerja guru. Jadi biasanya itu akan mendapatkan melalui, kalau di sini kalau sekarang namanya ada kombel ya, kelompok belajar. Kalau dengan kurikulum merdeka itu kan ada kombel, kelompok belajar bagi guru-guru untuk peningkatan profesionalisme guru itu. Baik itu untuk lingkupnya satu sekolah, misalkan kalau di kita kan ada 3 rombel, misalnya kelas 1 ada 3 ABC lah bahasanya. Nah itu mereka dalam satu tim ini selalu diskusi peningkatan kompetensi apa nih yang harus kita, misalkan dengan materi ini apa yang harus kita sampaikan, bagaimana caranya, begitu itu mereka melakukan diskusi. Cara luasnya satu sekolah juga kita suka berdiskusi. Kemudian ada lagi lingkup yang lebih luas lagi antar sekolah, itu juga ada. Satu segugus ini misalkan antar, di sini kan banyak ya, ada Karangiyuda, ada Sabiluhuda, ada Karyamulya, itu juga ada kelompok belajarnya. Itu yang salah satu sarana untuk peningkatan profesionalisme. Kan tadi di sini juga antar sekolah gitu. Kalau antar sekolah itu biasanya kumpulnya itu dalam ruang pertemuan atau perjanjiannya itu bagaimana? Nah itu biasanya kita sudah ada agendanya, karena kita itu kan sudah menjadi komunitas ya, dan organisasi lah bahasanya. Kita sudah ada programnya, dan setahun itu kita mau apa, mau pembahasannya apa, yang bahas berapa, pertemuannya berapa, itu sudah diagendakan. Jadi kita atur yang terupdate nih, kira-kira guru butuh apa ya, misalkan kalau kayak sekarang misalkan kemampuan guru dalam penguasaan AI misalkan, untuk mempermudah pembuatan soal kan, untuk pembuatan media pembelajaran. Nah itu kalau lagi in-nya itu mungkin bisa jadi kita adakan pelatihan guru-guru untuk peningkatan dalam hal itu, ataupun hal-hal lainnya. Nanti kita survei dulu dampaknya kebutuhan guru apa, kemudian ya itu yang akan diberikan dalam forum-forum pembelajaran komunitas tersebut. Bagaimana penguasaan materi dalam pembelajaran oleh guru? Untuk penguasaan materi, alhamdulillah di sini sudah sangat baik ya, khususnya guru-guru, karena yang minimal kan guru-guru sudah
sesuai dengan latar belakang pendidikannya, S1 pendidikan misalkan PGSD lah minimal kalau di kami gitu. Walaupun yang tidak linear, tetap mereka harus bisa mengupgrade dirinya gitu untuk kemudian bisa menguasai pelajaran yang sudah menguasai. Alhamdulillah. Kalau dalam kepemimpinan ibu ini kebetulan kan ada beberapa kepemimpinan gitu. Nah kalau dalam kepemimpinan ibu ini tuh bentuk apa gitu? Ada tidak perlu itu didampingi gitu dalam proses perbaikan gitu, dalam proses perbaikan kualitas pembelajaran gitu. Kalau saya biasanya tadi setelah supervisi misalkan jadi ada pra dan pascanya kan. Kalau tadi pra kan kita menyampaikan dulu apa saja yang akan kita supervisi, kemudian saya lakukan langsung supervisi di kelasnya. Nah pasca supervisi tersebut saya memberikan pendampingan, memberikan masukan pada guru-guru yang sekiranya itu masih perlu ada perbaikan. Makanya saya sampaikan kan kita juga dalam supervisi ada ininya ya, ada apa sih formatnya gitu lah, format penilaiannya. Kemudian kan dari situ kita bisa memberikan masukan apa saja yang kurang, misalkan apa yang perlu diperbaiki oleh guru tersebut, nanti saya arahkan. Dapatnya kalau Bapak Ibu ini kurangnya di sini nih, tapi kemudian tidak kemudian saya hanya menyampaikan kurangnya di sini, tapi tidak memberikan solusi gitu. Saya arahkan lagi baiknya mungkin harusnya seperti bukan harusnya barangkali bisa seperti ini loh Pak Bu dalam pembelajaran. Itu biasanya saya menyampaikan. Bagaimana hasil supervisi digunakan untuk perbaikan dan inovasi program sekolah? Ya pastinya hasil supervisi ini nantinya kelanjutannya kan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan yang akhirnya ujungnya itu untuk peningkatan sekolah juga. Untuk sebagai apa ya parameter ya, supervisi guru-gurunya sudah baik, berarti kan pembelajarannya juga anaknya bagaimana, itu ada ketersambungan, keterikatan. Kalau dari hasil supervisi ini ada nggak Bu laporan secara berkala gitu, serta dokumentasi gitu dari pelaksanaan sama hasilnya, hasil dari supervisi? Ada, dan itu ya memang harus pengolahannya ada. Kalau ini cuma untuk hasil yang kemarin, yang tahun ini saya belum menyelesaikannya, masih on progress, tapi biasanya kita akan sampaikan juga gitu, karena kita di bawah yayasan juga, itu akan terlaporkan. Dan ya sama halnya seperti sekolah negeri juga, kita laporan juga ke dewan ke pengawas bina kita di dinas, itu sudah kita laporan. Tapi barangkali perlu ini enggak, maksudnya apakah perlu dokumentasi supervisinya atau gimana? Gitu. Barangkali saya ada kebetulan ya, atau bisa aja nanti lihat di IG Sadul aja. Nanti barangkali bisa di screenshot, nanti sekalian di follow boleh ya. Sadul Huda gitu, banyak salah nih. Sadul Huda, Sadul Huda. Oke, ya. Nah, saya supervisi itu ini tahunnya dengan supervisi yang saya lakukan. Video. Oke, ini supervisi. Ya, dulu dan kelas. Setelah supervisi kan saya tadi menyampaikan ya masukan ke guru-guru dengan kebaikan yang ada. Kalau kalian nanti ditanya, saya kan boleh cek linknya aja, boleh ada di ya. Terima kasih banyak ya, sama-sama. Ganggu waktunya.